Hello semua, welcome back to my channel. Jadi video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita yang kemarin, yang dimana di episode sebelumnya, Xiaoyan pun berhasil mengalahkan Pan Lao, dengan serangan mematikan sampai membuat tubuh Pan Lao hancur. Setelah itu Xiaoyan menatap langit, dia melihat tempat organisasi hitam yang dipimpin Han Feng di sebelah utara. Xiaoyan bertekad dalam hatinya untuk segera membunuh Han Feng untuk membalaskan dendam gurunya yang telah lama. Setelah itu Xiaoyan pun menuju tempat pertarungan yang masih terjadi antara organisasi Xiaoli dan organisasi hitam. Ternyata organisasi hitam masih mendominasi dalam pertarungan ini, karena mungkin jumlah mereka lebih banyak dibandingkan organisasi Xiaoli. Terlihat Xiaoyan pun melihat Jian dia menghajar setiap penjahat organisasi hitam, dan Lin Yan orang kuat dari Jawa dia membantai satu persatu organisasi hitam dan begitu pula Xiaoli. Xiaoyan melihat pertarungan masih sangat banyak. Kemudian Xiaoyan pun berteriak kepada mereka semua, "Pemimpin kalian Pan Lao mereka telah aku habisi." Xiaoyan pun memerintahkan organisasi hitam untuk segera mundur. "Jika tidak aku akan membantai kalian semua." Namun para pasukan organisasi hitam mereka tidak percaya. Pan Lao dikalahkan itu hanyalah sebuah kebohongan. Mereka tahu Pan Lao adalah seorang Do Huang tidak mungkin kalahkan dengan mudah oleh bocah di hadapan mereka. Mereka pun terus kembali melanjutkan pertempuran karena mereka tidak percaya. Kemudian Xiaoyan pun sangat marah dan mendekat sambil mengeluarkan aura api surgawi. Xiaoyan mengatakan kepada mereka Pan Lao telah dikalahkan olehku. Katakan itu kepada Han Peng, namun mereka pun masih tidak percaya. Mereka mengatakan Xiaoyan telah mati. Tidak mungkin ada kembali, dia telah dimakan oleh piton api. Xiaoyan dia pun semakin murka, dan langsung menghajar beberapa orang dari organisasi hitam. Dengan satu serangan mereka pun terbantai. Orang-orang organisasi hitam melihat tatapan muka aura membunuh Xiaoyan, mereka pun ketakutan. Pada akhirnya mereka pun percaya bahwa itu Xiaoyan yang telah kembali, dan mereka pun semua melarikan diri kembali ke tempat Han Peng. Akhirnya peperangan besar telah selesai. Akhirnya setelah pertempuran besar Xiaoyan dan para murid gerbang Pan dan juga Xiaoli mereka pun beristirahat di sebuah rumah sebelum kembali ke akademi dalam. Semua orang pun sangat senang kepada Xiaoyan yang telah mengalahkan Pan Lao ketua sekte darah. Singkat cerita kita pun diperlihatkan Xiaoyan, Lin Yan dan juga Jian dan yang lainnya mereka pun sedang berkumpul bersama-sama. Xiaoyan dia berterima kasih kepada Jian dan Lin Yan, karena mereka telah membantu menyelamatkan kakaknya. Lin Yan berkata, "Xiaoyan tidak usah terlalu sopan, kita itu adalah teman bukan? Kita harus saling membantu. Aku senang bisa berpetualang denganmu." Kemudian Xiaoyan pun menanyakan kepada Xiaoli bagaimanakah keadaannya sampai sekarang. Xiaoli pun menjawab, "Aku dan organisasi aku baik-baik saja walaupun banyak yang gugur." Setelah itu Xiaoyan teringat perkataan ketua pertama, bahwa Xiaoli masuk ke dalam hutan dan menjadi lebih kuat, dan Xiaoyan memang melihat sekarang Xiaoli telah menjadi kuat. Xiaoyan pun kebingungan bagaimanakah Xiaoli bisa menjadi kuat seperti ini. Xiaoyan melihat ada aura kematian yang terpancar dari tubuh Xiaoli. Dalam hatinya Xiaoyan dia sangat khawatir kepada kakaknya. Dengan spiritual yang tinggi Xiaoyan jelas mengetahui hal tersebut. Melihat yang dipancarkan Xiaoli, Xiaoyan melihat Xiaoli akan menghadapi kematian. Akhirnya Xiaoyan menanyakan apa yang terjadi selama 2 tahun ini. Ketika dirinya menghilang ditelan piton api, Xiaoli yang mendengar perkataan Xiaoyan dia tertunduk terdiam. Xiaoyan tahu ada sesuatu hal yang buruk pasti yang terjadi kepada kakaknya. Xiaoli menceritakan semuanya. Semenjak Xiaoyan telah ditelan oleh piton api, dirinya merasa hancur, harapan satu-satunya telah hilang. Xiaoli merasa putus asa kepada kehidupan ini, dan dia pun sangat marah kepada organisasi hitam, yang pada akhirnya aku memutuskan untuk membuat organisasi, dan membalaskan apa yang telah mereka lakukan kepadamu. Setelah kamu tiada, harapan klan Xiaoyan sudah tidak ada, dan harapanku juga telah hilang. Hidupku dalam 2 bulan dalam terpuruk, yang pada akhirnya setelah aku membuat organisasi aku mencoba untuk membalaskan dendam kepada mereka. Namun aku juga tahu dengan kekuatanku yang dulu, yang di peringkat Doling, aku tentu saja tidak akan mungkin mengalahkan mereka. Itu sangat mustahil. Walaupun seperti itu, aku telah berusaha apa yang telah aku mampu. Walaupun aku kehilangan nyawaku aku tidak peduli, karena harapanku telah tiada. Aku hanya ingin membalaskan dendam atasmu dan klan Xiao. Aku beberapa bulan mencoba menghancurkan organisasi hitam itu dengan kekuatanku seadanya. Aku pun berperang dengan mereka. Namun tentu saja aku yang masih di peringkat Doling. Aku pun terdesak dan hampir sekarat mati. Dan kemudian aku masuk ke dalam hutan untuk melarikan diri. Xiaoyan semakin penasaran apa yang sebenarnya terjadi di dalam hutan itu.
Mengapa kekuatan kakaknya meningkat? Xiaoli menceritakan ketika dia masuk ke dalam hutan dalam keadaan kritis, dia pun menemukan barang aneh di kedalaman hutan, salah satunya pil dalam sebuah kotak. Dalam kotak tersebut tertulis mampu meningkatkan kekuatan Doling menjadi ke tingkat Do Huang.